Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam. Semoga teman-teman malam ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik teman-teman, sesuai dengan janji saya video kemarin, saya akan membuat suatu video yang tujuannya untuk memotivasi teman-teman atau yang disebut sharing, sebagai sharing pengalaman saya bagaimana cara menghadapi ujian, anxiety, psikosomatis, dan lain-lain. Kenapa saya sebut ini sebagai ujian? Karena menurut saya penyakit ini butuh yang namanya belajar dengan tekun, dengan ikhlas, dengan penuh perjuangan, yang ujung-ujungnya kita bakal lulus dari penyakit ini, begitu teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan untuk malam ini. Saya akan membahas sedikit-sedikit. Karena apa? Kalau orang-orang anxiety, orang-orang yang punya psikosomatis itu harus jelas dan harus yang namanya mengerti perasaan yang kita rasakan sekarang agar menjadi motivasi. Kalau terlalu banyak juga mungkin ya nggak bagus juga menurut saya sih, sebagai pengalaman. Oke, saya review dulu pengalaman saya dulu untuk keluhan. Untuk keluhan ini teman-teman, kita nggak bisa menyamakan saya sama dengan teman-teman atau Anda dengan teman Anda, itu tidak bisa. Karena keluhan itu berbeda-beda, tetapi akar masalahnya itu sama. Yang saya rasakan pada saat itu 4 tahun yang lalu, saya merasakan yang pertama, keluhan yang paling saya rasakan itu sesak nafas. Sesak nafas di mana saya itu bicara itu nggak kuat. Hanya bicara dengan ngobrol sama temen tuh kayak merasa sesak. Terus jalan pun merasa sesak. Kemana-mana sesak, segala macam, pokoknya apapun itu sesak. Terus yang kedua, berdebar-debar. Berdebar-debar itu takut dengan adanya sesak. Yang saya pikirin itu kematian. Makanya saya ada keluhan berdebar-debar, terus keringat dingin di akral-akral tangan, telapak kaki itu rasa dingin teman-teman. Oke, selain itu saya juga merasa ya takut kemana-mana. Jadi kalau mau kemana-mana itu saya merasa was-was, dimana saya takut nanti keluhan yang saya rasakan itu bakal kumat atau bakal kambuh. Makanya pada saat saya diajak kemana-mana sama keluarga saya, itu yang saya pikirkan apa coba, dekat nggak ini tujuan saya, itu dekat nggak dengan rumah sakit, puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Karena apa? Pemikiran saya, jika saya sesak nafas, jika saya sudah tidak bisa, sudah lemas segala macam, itu sudah tersedia rumah sakit, begitu. Makanya akhirnya saya jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan keluar rumah, dan saya lebih nyaman di rumah menyendiri, begitu teman-teman. Oke, langsung ke pengalaman selanjutnya, atau supaya kita awal agar kita menuju yang namanya proses penyembuhan atau proses dalam ujian ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cek fisik. Cek fisik kemana? Cek fisik yaitu ke dokter. Terserah mau ke dokter umum, ke dokter spesialis, mangga terserah. Dimana kita harus tahu dulu
fisik kita itu baik apa tidak. Misalnya saya ini review ya video sebelumnya, saya merasakan sesak dan saya mengecek nih, kalau sesak itu berkaitan dengan apa? Yang pertama jantung, paru-paru, dan lambung. Nah tiga organ ini apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kalau untuk melihat jantung ya kita rekam jantung atau EKG. Yang kedua untuk melihat apakah sesak itu berhubungan dengan organ paru-paru. Makanya dilihatnya dengan cek ronsen fototorak atau ronsen dada, yang dimana kita lihat apakah ada infeksi paru-paru atau ada penyempitan di pernapasan. Oke, selanjutnya berhubungan dengan pencernaan, itu bisa endoskopi atau USG, itu nanti diarahkan oleh dokter. Nah, kenapa saya menyarankan awal dari step ini, awal dari apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Kita akan membangun namanya kepercayaan diri supaya kita merasakan tenang. Jadi ada ketenangan bahwa organ yang kita rasakan itu baik-baik saja. Misalnya dalam cek fisik itu kita merasakan sesak, berdebar segala macam, setelah diperiksa hasilnya bagus. Menurut dokter hasilnya bagus dan bacaannya juga bagus. Di situ kita akan merasakan namanya percaya diri bahwa organ kita baik-baik saja dan sudah dipastikan itu bukan penyakit fisik tapi psikis. Nah, bedanya apa? Kalau penyakit fisik, nah apa yang kita keluhkan itu terjadi di salah satu organ, misalnya sesak napas dengan berkaitan dengan jantung misalnya, berarti jantung kita yang rusak atau organ kita yang rusak begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya mengobati jantungnya. Kalau semuanya bagus, berarti fix kita mempunyai penyakit psikis yang berhubungan dengan pikiran. Nah, bedanya fisik sama psikis, yaitu kalau fisik organnya ya ada gangguan atau kerusakan di organ seperti apa yang kita cek misalnya. Tapi kalau psikis, organ kita bagus, seperti apa yang kita cek misalnya jantung dengan EKG-nya bagus, kita ronsen, kita lihat paru-parunya bagus, kita lihat USG atau endoskopi, semuanya bagus. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah terganggunya fungsi organ, itu ya, fungsinya yang terganggu tetapi organnya yang bagus gitu, beda sama fisik gitu. Nah, setelah kita mengetahui ternyata fisik kita bagus, ya kita lebih merasa tenang. Nah, kenapa? Karena yang kita takutkan adalah sebenarnya kematian, begitu kan? Teman-teman juga pasti merasakan apa yang saya rasakan dulu. Jadi pada saat kita merasakan sesak nafas atau jantung berdebar-debar atau keringat dingin, itu kan yang dipikirin jantung, paru-paru. Nah, itu kan mengakibatkan kematian. Tapi kalau fisik kita bagus, berarti organnya yang terganggu fungsinya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Jadi harus digarisbawahi teman-teman, jika kita merasakan sensasi-sensasi sesak nafas, jantung berdebar-debar, keringat dingin segala macam, tapi kita sudah mengetahui data objektifnya dengan cara pengecekan tadi, iya kita merasa lebih tenang gitu. Dan kita harus objektif, wah ternyata organ saya bagus, ngapain saya takut. Nah, itu akan membangun yang namanya mental.
membangun apa yang namanya kepercayaan diri kita, begitu. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya dari pengalaman saya setelah saya cek-cek segala macam, ternyata fisiknya bagus, ternyata ada di psikis. Oke. Selanjutnya setelah kita tahu semua tentang fisik kita bagus, ternyata kita sudah tahu psikis kita yang terganggu. Saya merasakan namanya ada sedikit kenyamanan, sedikit namanya kepercayaan diri. Nah, setelah itu selanjutnya apa yang saya lakukan yaitu dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan kita sendiri. Jadi kita harus menerima sensasi-sensasi itu, harus kita terima. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus namanya tarik nafas dalam, relax maksud saya. Dan kita harus memikirkan ya udah datang aja nih sensasi sesak, berdebar-debar, ketakutan. Ya kita menerima itu, biar mereka datang sendiri. Yang kita harapkan di dalam pikiran kita ya udah, jika sudah datang ya cepat pergi gitu loh, cepat pergi, biar ayo pergi, lu boleh datang nih ke sini nih, tapi jangan lama-lama ya. Nah, itu sebagai respon positif untuk namanya menerima keadaan kita, begitu, biar agar kita lebih ikhlas dalam menghadapi ujian ini, gitu teman-teman. Karena apa? Penyakit ini atau psikis ini atau psikosomatis ini itu nggak bisa yang namanya kita lawan. Semakin kita lawan, semakin bakal ada sensasi-sensasi yang lebih menyeramkan gitu teman-teman, dan makin lama gitu. Jadi sensasi-sensasinya makin lebih lama gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Itu awal bagaimana kita menghadapi atau membangun mental kita, atau kita mempelajari ujian-ujian yang saya maksud itu ujian ya, mencari solusi atau menjadi proses penyembuhan anxiety tersebut. Baik teman-teman, yang saya rasakan setelah itu ada yang namanya sedikit kenyamanan, sedikit yang namanya lebih ikhlas menerima tersebut, dan itu akan sangat bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman. Dan saya garis bawahi lagi, jika ada keluhan sesak nafas, kelayangan, berdebar-debar seperti mau pingsan, atau bahkan yang paling kita takut itu kematian, nah itu hanya sensasi-sensasi yang menurut kita bakal terjadi, dan sebenarnya itu tidak akan terjadi 100%. Saya bakal pastikan tidak akan terjadi. Kenapa saya ngomong 100%? Karena kita step awal sudah tahu data objektif kita, bahwa organ kita sudah diperiksa oleh dokter seperti yang tadi saya katakan ya, maksudnya EKG, ronsen atau endoskopi segala macam, dan semuanya bagus. Nah, itu saya pastikan sensasi tersebut tidak akan terjadi apa yang kita pikirin. Kenapa? Karena kita terlalu khawatir dampak dari anxiety, yaitu ujungnya kematian. Terus pada saat kita lagi bepergian, kita tahu-tahu pingsan, kelayangan segala macam. Itu semua sudah saya rasakan gitu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian untuk malam ini. Kita pelan-pelan aja untuk menghadapi ujian ini, dan saya bakal terus
menjadi motivasi, sebagai teman sharing bahwa kita ini pernah sama-sama merasakan. Dan saya alhamdulillah lulus dari ujian ini, ujian anxiety disorder, GERD, atau psikosomatis lainnya. Baik teman-teman, itu saja malam hari ini yang bisa saya saya sampaikan pengalaman ini. Nanti kedepannya saya akan terus memberikan informasi lebih lanjut. Maka dari itu saya harap teman-teman juga bisa mendukung saya dengan subscribe, like, komen, dan tentunya share. Oke teman-teman, selamat malam. Lulus dari anxiety disorder, psikosomatis, dan lain-lain. Saya lulus, teman-teman juga harus lulus. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.